Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Rianti dari kelas BD 25C1 dengan NIM 1525146. Di sini saya akan menjawab pertanyaan akuntansi. Di sini soalnya perusahaan Cahaya Bintang adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang perantara jual beli rumah. Di bawah ini adalah neraca saldo dari perusahaan Cahaya Bintang pada bulan Januari 2025. Ini soalnya ada di nanti terus ini. Terus kemudian A. Harga perolehan perlengkapan kantor yang telah terpakai pada bulan ini yaitu 200.000. Kemudian gaji yang belum dibayar pada bulan ini sebesar 400.000. Pendapatan diterima di muka yang harus diakui sebagai pendapatan pada bulan ini sebesar 700.000. Kemudian peralatan kantor dibeli pada bulan 1 Januari 2025 dan diperkirakan akan mempunyai umur ekonomi 10 tahun dan tidak mempunyai nilai residu. Diminta, yang pertama, buatlah jurnal penyesuaian untuk transaksi tersebut di atas. Yang kedua, masukkan jurnal penyesuaian ke neraca lajur 10 kolom, buatlah laporan keuangan untuk periode yang berakhir bulan Maret 2025. Sebelum kita masuk ke situ, kita harus buat dulu neraca saldonya. Ini tadi neraca saldonya. Nanti aku taruh di sini. Yang pertama itu tadi ada kas itu kan 7.500.000 kita masukin ke debit. Kemudian ada piutang dagang juga kita masukin ke debit sebesar 2.150.000. Kemudian perlengkapan kantor 350.000, peralatan kantor 4.500.000, kemudian hutang wesel 2 juta, modal ada 11 juta, pendapatan terima di muka 7.500.000, pendapatan sewa 6.600.000, pendapatan komisi 1.500.000, beban perlengkapan kantor 2.500.000, beban gaji 2.500.000, beban telepon 1 juta, kemudian beban gaji 2.100.000. Ini di sini udah balance ya, ditambahin semuanya udah balance. Nah, neraca saldo ini berisi saldo awal setiap akun sebelum penyesuaian. Fungsinya itu mengecek keseimbangan debit dan kredit menjadi dasar pembuatan jurnal penyesuaian dan neraca lajur. Kemudian tadi disuruh buat jurnal penyesuaian di bulan Januari. Yang pertama itu beban penyusutan peralatan nilainya berkurang, kita masukin ke debit sebesar 37.500. Kemudian ada akumulasi penyusutan, kita masukin ke kredit sebesar 37.500 juga. Terus ada beban perlengkapan kantor, kita masukin ke debit sebesar 200.000. Kemudian perlengkapan kantor kita masukin 200.000. Kemudian 31 Januari beban gaji 400.000. Kemudian ada utang gaji kita masukin juga ke kredit 400.000. Terus kemudian pendapatan diterima di muka yang sudah menjadi pendapatan sebagian pendapatan sewa sudah menjadi hak perusahaan. Pendapatan diterima di muka kita masukin ke dalam debit sebesar 700.000. Kemudian pendapatan sewa kita masukin ke kredit. Terus kita hitung semuanya, ini udah balance sebesar 1.337.500. Nah, kemudian ini diminta masukkan jurnal penyesuaian ke neraca lajur 10 kolom, buatlah laporan keuangan untuk periode yang berakhir bulan Maret 2025. Sebelum kita masuk ke neraca lajur ini, kita harus tahu ada apa aja di sini. Yang pertama ada NSD, yaitu neraca saldo debit, karena aku nulis di sininya NSD, NSK, ya, LRD. Yang pertama itu ada NSD, neraca saldo debit. Kemudian ada NSK, neraca saldo kredit. Penyusutan D, penyusutan K. Kemudian ada NSD, neraca saldo disesuaikan debit. Kemudian ada NSD K, neraca saldo disesuaikan kredit. LRD, laba rugi debit. LRK, laba rugi kredit. Kemudian ada NK, neraca debit. Kemudian ada NK, yaitu neraca kredit. Kemudian kita masuk ke neraca lajur. Yang tadi udah kita bikin kolom neraca saldonya, tinggal dimasukin ke dalam sini. Yang pertama itu kas, tadi ada kas. Itu kita masuk ke neraca saldo debit sebesar 7.500. Kemudian juga dimasukkan ke NSD D sebesar 7.500. Terus kemudian kita masukin juga ke ND, yaitu neraca debit. Sama segitu totalnya. Terus yang kedua tadi ada piutang dagang, itu sebesar 2.150.000. Kita taruh di NSD, kemudian sama seperti yang tadi, taruh di NSDD, taruh di ND. Terus kemudian ada perlengkapan kantor sebesar 350.000. Ini kita taruh di sama kayak tadi juga di NSD, kemudian kita taruh di NSD. Terus kita kemudian taruh di penyesuaian debit kredit sebesar 200.000. Tadi kita lanjut ke perlengkapan kantor, yaitu sebesar 350.000, kita taruh di neraca saldo debit. Kemudian kan tadi soalnya ada yang harga perolehan perlengkapan kantor yang telah terpakai pada bulan ini yaitu sebesar 200.000. Berarti kita taruh 200.000 ini di penyusutan kredit. Kemudian taruh sisanya itu 350 dikurang 200.000, yaitu 150.000 taruh di NSDD atau neraca saldo disesuaikan oleh debit. Terus kemudian juga ditaruh di ND, neraca debit. Terus kemudian ada peralatan kantor, sama kayak tadi, masukin ke neraca saldo debit. Kemudian taruh juga di NSDD. Terus taruh juga di ND.
Kemudian akumulasi penyusutan peralatan kita masukin ke penyusutan kredit, kemudian taruh juga di NSDK, lalu di NK. Kenapa kredit? Karena yang nggak tahu. Terus kemudian tadi kita punya utang sebesar 2 juta. Utang wesel itu 2 juta. Taruh di kredit, kenapa? Karena kita hutang ke perusahaan lain, berarti kita taruh di kredit. Kemudian ada juga kita masukin yang tadi hutang ini kan NSK, kemudian kita masukin juga ke NSDK, kemudian taruh juga di NK. Utang gaji kita taruh di penyusutan kredit. Tadi kan kita masih punya utang gaji kan di pertanyaan yang B, gaji yang belum dibayar pada bulan ini sebesar 400.000, berarti kita taruh di penyusutan kredit nih 400.000. Terus juga taruh di NSDK, lalu taruh juga di NK. Kemudian pendapatan diterima di muka yang harus diakui sebagai pendapatan pada bulan ini sebesar 700.000. Berarti itu tuh kita masukin ke penyusutan debit. Lalu kita kurangin 1,5 ini dikurang 700.000, berarti jadi 800.000. Ya, terus kemudian hasil 800.000 ini kita taruh di neraca kredit. Lalu modal kita punya tadi 11 juta. Taruh di NSK, lalu langsung taruh di NSDK, lalu di NK. Karena modal itu pasti ada di kredit. Terus pendapatan sewa, karena kita udah ngesewain, berarti kita kan dapat uang, berarti masuk ke kredit sebesar 1.500.000. Taruh di NSK, lalu taruh juga di 6.600.000. Terus juga taruh di itu kenapa 700? Karena tadi kita kan dapat pendapatan diterima di muka yang harus diakui, berarti kita masukin ke penyusutan kredit. Terus ditambahin si 6,6 ini tambah 700.000, berarti jadi 7.300.000. Taruh di NSDK, lalu taruh di LRK atau laba rugi kredit. Terus ada pendapatan komisi sebesar 1,5, taruh juga di NSK dan di NSDK. Taruh juga di laba rugi kredit. Terus beban perlengkapan kantor sebesar 2.500.000. Kemudian ini ada 200 taruh di penyesuaian debit, itu dari tadi yang soal tadi, harga perolehan perlengkapan kantor yang telah terpakai pada bulan ini. Berarti itu kan masuknya ke beban kan? Berarti 2,5 ini ditambah 200.000, berarti jadi 2.700.000. Taruh di NSDD, kemudian taruh juga di LRD. Terus beban gaji 2,5 juga. Terus tadi kita belum ngegaji karyawannya, taruh juga di penyusutan debit. Karena masuk ke beban kan. Terus kemudian ditambahin 2.500.000 ditambah 400.000, berarti jadi 2.900.000. Taruh di NSDD, kemudian taruh juga di LRD, laba rugi debit. Kemudian ada beban telepon. Beban telepon itu sebesar 1 juta. Taruh di NSD, kemudian kita taruh juga di NSDD, neraca saldo disesuaikan debit. Terus kemudian taruh juga di LRD. Kemudian ada beban iklan, sama, taruh di NSD sebesar 2.100.000. Kemudian kita taruh juga di NSDD, kemudian taruh juga di LRD. Terus beban penyusutan yaitu kita taruh di penyusutan debit 37.500. Taruh juga di NSDD, kemudian taruh juga di LRD. Lalu kita udah jadi semuanya ini, kita langsung totalin semuanya. Yang tadi NSD, NSK, penyusutan debit, kita totalin semuanya. Yang NSD ini totalnya sebesar 22.600.000. Kemudian ada NSK sama balance dia 22.600.000. Kemudian ada penyusutan debit dan penyusutan kredit dan penyusutan debit itu sama juga balance sebesar 1.337.500. Kemudian ada di neraca saldo disesuaikan debit dan kredit, ini sama juga balance sebesar 23.037.500. Kemudian ada di laba rugi dan laba rugi debit, laba rugi kredit. Itu pun sama kayak ini. Laba rugi debitnya totalnya 8.737.500. Kemudian laba rugi kreditnya ada di 8.800.000. Terus ini neraca debitnya 14.300.000. Terus ininya yang neraca kreditnya 14.237.500. Terus kemudian kita taruh di bawahnya itu pendapatan dikurangin beban sama dengan laba bersih, ya kan? Kan tadi ini kan masih laba rugi debit, laba rugi kredit. Berarti kita cari laba bersihnya. Laba bersihnya yaitu pendapatan dikurang beban. Tadi pendapatannya itu hasilnya 8.800.000. Ya kan? Laba rugi kreditnya tadi.
Terus dikurangin beban itu lah baru debit sebesar 8.737.000 dikurangin jadi 62.500. Jadi 62.500 adalah laba bersih. Kemudian lanjut ke soal 1, yaitu perusahaan ABC membeli barang dagang seharga 50 juta secara tunai. Buatlah entry jurnalnya. Nah, tadi kan kita persediaan bertambah, kita catat di debit. Nih, persediaan kan bertambah kan, berarti kita taruh di debit. Kemudian karena tadi kasnya berkurang, kita catat di kredit, taruh sini kas sama dengan 50 juta. Terus artinya perusahaan itu menukar kas itu menjadi barang dagang. Terus yang kedua itu soalnya ada perusahaan ABC menjual barang dagang seharga 80 juta secara kredit dengan harga pokok 60 juta. Berarti terjadi dua pencatatan karena ada penjualan, ada barang keluar atau HPP. Yang pertama itu ada piutang dagang nih, piutang dagang itu 80 juta. Kemudian ada penjualan kredit. Kenapa kredit? Karena belum dibayar, maka muncullah piutang, tadi piutang dagang ini. Terus kemudian kita taruh juga HPP-nya itu 60 juta di kredit, di debit. Kemudian persediaan karena stok barang berkurang karena dijual, berarti persediaan ini kita taruh di kredit. Terus ini nih. Itu soal 3, pengembalian barang oleh pelanggan. Nah, jadi kan penjualan berkurang, piutang berkurang, berarti kan return penjualan itu sebesar 10 juta taruh di debit. Kemudian piutang dagang juga berkurang, jadi taruh di kredit sebesar 10 juta. Kemudian soal nomor 4, pembayaran utang dagang perusahaan lunasi utang kepada pemasok. Utang dagang tadi kan 20 juta. Mana sih? Utang dagang 20 juta taruh di debit. Kasnya juga kasnya masuk ke kredit. Utang berkurang karena tadi sudah dibayar. Terus soal kelima itu perhitungan laba kotor ya. Ini laba kotor ya. Nah, diketahui dulu penjualannya sebesar 150 juta, HPP-nya itu 90 juta. Berarti cara nyari laba kotor ini, penjualan dikurangin HPP. Berarti 150 juta ini dikurang 90 juta sama dengan 60 juta. Berarti artinya perusahaan memperoleh laba kotor sebesar 60 juta. Mungkin cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.